Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Sahabat-sahabatku UB TV yang saya cintai, alhamdulillah semata-mata karena karunia Allah dan izin darinya kita bisa bersua kembali. Dalam pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah ayat yang sangat indah dan dalam maknanya yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 31. Di dalam ayat ini Allah menyatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad kepada umatmu, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku. Niscaya Allah akan mencintai kamu, bahkan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah itu zat yang maha pengampun dan penyayang. Di mana indahnya ayat ini? Kita semua ini pendamba-pendamba surgawi. Orang yang bisa masuk surga dengan penuh kedamaian bisalam adalah orang-orang yang dicintai Allah dan orang-orang yang tidak punya dosa. Sedangkan ayat tadi itu menjanjikan dua hal, dicintai Allah dan diampuni dosa-dosa kita. Syaratnya cuma dua. Fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi, itba' Nabi. Kenapa kita harus mengikuti Nabi? Ya, jawaban yang pertama tentunya karena diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, kita jangan lupa, Nabi itu satu-satunya Nabi yang punya predikat sebutan nama Habibullah, kekasih Allah. Nabi Musa cuma punya sebutan Kalamullah, firman Allah. Nabi Ibrahim yang terkenal itu punya sebutan Khalilullah. Khalil itu Zamil, Rafiq, Sahib, teman Allah. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW Habibullah. Tinggi mana sahabat-sahabatku antara kekasih dengan cuma teman? Tentunya kekasih. Kekasih itu only one person, cuma seorang, nggak banyak. Kalau teman bisa banyak. Kalau kekasih banyak, bahaya ini. Di samping itu kenapa harus diikuti? Allah sendiri dalam surat Al-Ahzab 21 mengatakan, Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh dan sungguh dalam perilaku Muhammad itu ada uswah, keteladanan, contoh yang indah. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi mereka yang beriman kepada Allah dan ingat berzikir Allah banyak-banyak. Sebuah hadis yang sangat terkenal, Nabi mengatakan, taraktu fikum amrain. Sebenarnya aku cuma meninggalkan kepada kalian itu dua perkara, enggak banyak, dua. Tapi ku jamin, kata Nabi, man tamassaka bihima lan tadillu abada. Pakai kalimat lan. Dua tadi itu kalau kalian pegang teguh, laksanakan, ku jamin kalian tidak akan sesat, tidak akan kalah selama-lamanya. Dua hal itu kitabullah wa sunnata rasuli, Al-Quran dan sunnahnya. Sunnah itu perilaku kehidupan Nabi itu. Kita ikuti. Salah satu hal yang harus kita ikuti dari perilaku, dari sunnah Nabi, dari sirah Nabi, Nabi itu orang
yang kalau punya pendirian, punya keyakinan dipegang teguh dan dilaksanakan sesungguhnya. Sepertinya beliau itu mengajari kita, innal hayata aqidatun wa jihad. Sebenarnya hidup itu sebuah pendirian dan memperjuangkan pendirian itu. Mari kita buktikan ya. Nabi kita Muhammad SAW di dalam menyiarkan Islam itu melalui tahapan-tahapan tantangan cobaan yang cukup berat. Pertama, kita tahu kalau baca sejarah, Nabi begitu menyampaikan kebenaran, walaupun beliau sudah dikenal sebagai Al-Amin, orang yang jujur, beliau dilecehkan, dicaci, dihina. Bahkan sempat disebut-sebut sebagai orang yang ambisius kedudukan. Orang yang ahli sihir, bahkan disebut orang yang sinting. Itulah tantangan yang pertama beliau hadapi dalam perjuangan menyampaikan dinul Islam itu. Berikutnya apa? Disiksa Nabi itu. Sempat pada waktu beliau itu sujud dalam sholat, disiramkan kotoran unta ke kepala beliau. Sampai-sampai putri beliau Fatimah Zahra menangis membersihkan kotoran di kepala ayahndanya yang mulia itu. Berikutnya apa? Beliau setelah dicaci, disiksa, tetap berpendirian teguh menyiarkan syariat Islam yang dibawanya. Beliau istilahnya sekarang itu diembargo ekonomi. Masyarakat dilarang berhubungan dengan beliau. Sampai-sampai beliau itu terkucil di lembah Syi'ib milik Pamanda Abu Thalib 2 tahun lamanya. Hanya sempat memakan pucuk-pucuk daun muda saja. Akhirnya Allah tolong maklumat pengembargoan yang digantung di dinding Ka'bah itu dimakan aneh-aneh. Masyarakat Arab Jahiliyah waktu itu yang serba mistis berpendapat dewa-dewa mereka tidak mengizinkan apa yang mereka lakukan atas diri Muhammad Rasulullah itu. Dibebaskan beliau. Kemudian apa lagi? Ditawarkan kepada beliau 3 hal. 3 hal ini merupakan kelemahan dari semua manusia, yaitu tahta, harta, dan wanita, yang sering disebut dengan triota. Siapapun menghadapi 3 ini umumnya lemah. Pendiriannya bisa mudah berubah. Kelemahan kedua, manusia itu kalau sudah berhadapan dengan orang yang banyak berbuat jasa kepadanya. Makanya Nabi berpesan, yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas, al-mu'ti, yang memberi, itu lebih mulia dari tangan yang di bawah yang nyadong. Mulailah kamu menjadi orang yang memberi. Sekarang siapa orang yang paling berjasa kepada Nabi? Pertama, istri beliau Khadijah. Yang kedua, Pamanda Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Yang dipilih oleh orang-orang kafir Mekah, Abu Thalib, yang banyak berjasa kepada sang kemunakan Muhammad untuk menawarkan 3 hal, tahta, harta, wanita, agar Nabi tidak meneruskan menyiarkan Islam. Sungguh luar biasa contoh pribadi Nabi di dalam memegang pendirian.
Begitu ditawarkan Tirta itu dengan tegas, lugas, Nabi mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, lau wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra saufa la atrukah. Meskipun mereka itu bisa mengambil mentari diletakkan tangan kananku, rembulan diletakkan tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwahku ini, tidak akan aku tinggalkan paman. Sampai Allah nanti menyatakan aku yang kalah atau mereka, atau sebaliknya aku yang menang, bukan mereka. Kalau saya pinjam istilah pertinjuannya, ini semacam uppercut yang mematikan. Siapa bisa mengambil mentari? Siapa bisa mengambil rembulan itu? Luar biasa itu. Akhirnya lulus, tidak berhasil dipengaruhi Nabi itu. Bingung orang-orang kafir, diapakan lagi setelah Tirta ini tidak berhasil? Pilihannya diajak kompromi saja. Apa kompromi ini? Nabi didekati, orang-orang kafir mengatakan, Muhammad, kita ini kan sebangsa setanah air. Tidak layak kiranya kalau kita ini berseteru terus. Mulai hari ini kami semua siap untuk menyembah Tuhanmu yang bernama Allah. Namun demi keadilan, persamaan, kiranya kamu juga mau dong menyembah Tuhan kami, Lata, Manata, Uzza, Hubal. Diajak kompromi. Tawaran ini langsung dijawab Allah dalam sebuah surat Al-Kafirun. Hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah yang kamu sembah. Dan sebenarnya kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Itu kan cuma taktik saja. Inilah jawaban dari Allah. Akhirnya segala cara, mulai cacian, siksaan, embargo, ditawarkan Tirta, kompromi, tidak berhasil. Only one way. Cuma ada satu jalan cara yang harus dilakukan. Nabi Muhammad harus dieksekusi. Yang akhirnya Allah selamatkan. Nabi diperintahkan hijrah ke Yasrib, ke Madinah. Tidak bisa terbunuh. Pelajaran apa yang harus kita ambil dari sejarah seperti ini? Sahabat-sahabatku UBTV yang saya cintai, kita oleh Nabi kalau mengakhiri siang, kita ini harus sholat apa ini? Kita itu kalau sebelum subuh kan disunahkan sholat sunat subuh ya. Nah, itu kan mengakhiri malam masuk siang. Kita disuruh Nabi membaca 2 surat. Qul ya ayyuhal kafirun dan surat Al-Ikhlas. Sama halnya kalau kita itu sebaliknya mengakhiri malam, kita ini kan disuruh sholat sunat witir yang 3 rakaat itu. Juga disuruh mengulang lagi membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Saya bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sanadnya Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atail fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Adalah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di dalam sholat sunat subuh yang 2 rakaat itu membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Kita sering tidak sadar kenapa mengakhiri siang, mengamali malam itu kok itu yang dibaca.
itu satu isyarat. Hendaknya kita ini meniru Nabi di dalam mempertahankan keyakinan. Jangan mudah digoyah oleh apapun. Al-Ikhlas itu sebenarnya interpretasi dari wahyu pertama. Kenapa sih wahyu pertama yang diturunkan di Gua Hira itu kok surat Al-Alaq? Isi surat Al-Alaq itu memperkenalkan, memberitahu kepada Nabi Tuhan itu sebenarnya siapa dan manusia itu sebenarnya siapa, agar manusia itu mengetahui jati dirinya. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Siapa Tuhanmu itu? Alladzi khalaq, yang menciptakan kamu. Jadi bukan patung-patung yang disembah, justru itu buatan manusia sendiri yang menyembahnya. Ini tauhid, dikenalkan pertama. Baru kemudian ketika wahyu kedua diturunkan, yang dikenal dengan surat Al-Mudaththir, Nabi diberi tuntunan bagaimana memperjuangkan kebenaran itu. Surat Al-Mudaththir, Mudaththir itu orang yang berselimut. Nabi sedang berselimut, termangu-mangu mengenang turunnya wahyu pertama di Gua Hira itu. Langsung Allah nyatakan kepada Nabi, Qul ya ayyuhal mudaththir, hei orang yang sedang berselimut, Qum fa'andzir, bangunlah kamu, siap untuk memberi peringatan umatmu yang sesat. Takut, jangan. Warabbaka fakabbir, besarkan nama Tuhanmu. Namun jangan cepat pergi, berangkat. Wathiyabaka fatahhir, sucikan dulu pakaianmu. Niatmu itu untuk apa? Pesan berikutnya, wala tamnun tastaksir, jangan sekali-kali kamu memberi untuk mendapatkan keuntungan. Walirabbika fasbir, bertabahlah, sabarlah atas nama Tuhan. Ini sebenarnya doktrin perjuangan. Rahasianya Nabi itu bisa menang, bisa kuat, bisa hebat itu surat Al-Mudaththir ini. Dilandasi dengan keimanan wahyu pertama, lalu yang kedua diberi petunjuk bagaimana orang itu harus mempunyai jiwa di dalam memperjuangkan sesuatu. Jangan sampai terjadi seperti yang dilukiskan Nabi, nanti akan datang satu masa. Kalian tuh diperebutkan oleh orang-orang seperti anjing-anjing memperebutkan tulang-tulang. Tentunya para sahabat bertanya, terheran-heran. Aqalilun nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah kondisi kami waktu itu kecil, minoritas Nabi? La, bal antum katsirun. Justru kamu waktu itu besar, mayoritas. Walakinnakum kaghusa'is sail. Cuma kondisi kamu waktu itu seperti buih air laut. Buih air laut itu gambaran orang yang tidak punya pendirian. Jangankan gelombang pasang tinggi, riak-riak kecil akan menghancurkannya. Jadi kalau kita ingin kuat, ingin menang, ingin ditolong oleh Allah, tegakkan surat Al-Mudaththir, landasi dengan keimanan surat Al-Alaq. Pasti kalian akan menang. Tidak mungkin tidak. Yang kita sering temukan, kelemahan orang tadi saya sebut di pertama kali triota ya. Apakah karena ditawari harta,
apakah ditawari wanita garis miring pria, apakah ditawari tahta, mulai melemah pendirian itu. Bukankah keadaan sekarang itu menunjukkan seperti itu? Tidak akan bisa menang orang seperti itu. Sampai-sampai Nabi dalam sebuah hadisnya itu berpesan, la takunu imma'atan. Jangan sekali-kali kalian tuh jadi orang imma'ah, narok buntek, anut grubyuk, latah, ikut-ikutan. Gimana? In aksanas aksantum. Namun in asa'u asatu. Kalau orang lain berbuat baik, kalian berbuat baik. Tapi kalau orang lain berbuat yang tidak baik, kalian ikut-ikut tidak baik, berbuat seperti itu. Pesan Nabi, matinu anfusakum. Kuatkan kalian punya pendirian. In ahsanan nas ahsantum, wa in asa'u antajtanibu isa'ahum. Kalau orang lain berbuat baik, kalian wajib dong berbuat baik. Fastabiqul khairat. Tapi sebaliknya kalau orang lain berbuat tidak baik, jauhilah yang tidak baik itu. Inilah kunci kesuksesan. Berbuat berbeda dengan orang lain dalam kebaikan. Saya pernah mengaji, katakan di pondok, sang kiai itu berpesan kepada para santri, kalau kalian ingin jadi orang besar, kuncinya mampukah kalian berbuat berbeda dengan orang lain dalam kebaikan. Kalau sama, ya hasilnya sama. Sebagai seorang santri belajar, kalau cukup mendapatkan pelajaran dari ustadz, tidak diikuti dengan kegiatan diskusi, ke maktabah, perpustakaan, ya hasilnya akan sama. Akan sama. Namun memang kita ketahui bersama, berbuat berbeda dengan sekeliling itu tidak banyak. Tidak banyak. Sampai ada sebuah pesan Nabi terkait dengan sholat malam ya. Ini agak meluas sedikit. Nabi itu waktu hijrah ke Yasrib, begitu sampai di Yasrib, masih dalam keadaan payah, lelah, didaulat oleh orang-orang Ansor. Nabi, beri kami pesan yang kami laksanakan akan menjamin kami ini masuk surga. Itu dipenuhi oleh Nabi. Di atas unta qaswahnya putih yang terkenal itu, pertama kali beliau pidato di Yasrib, ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkan kedamaian, wasilul arham, senangilah silaturahim, sambung kasih, wa'at'imut ta'am, senangilah menjamu orang. Tiga ini jalur bawah, hablum minan nas. Yang jalur atas, hablum minallah, dipilih Nabi, waqumu billaili wan nasu niyam. Tegakkan sholat malam di mana orang-orang di sekelilingmu sedang dibuai mimpi. Kalimat orang-orang lain di sekelilingmu dibuai mimpi ini menekankan hendaklah kalian menjadi orang yang mampu berbeda. Umumnya orang masih tidur, kamu bangun tengah malam sholat tahajud. Kalau 4 ini kalian laksanakan, kujamin kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan penuh kedamaian. Alangkah indahnya nasihat dan pesan Nabi ini. Ini yang harus kita tegakkan dalam kehidupan kita. Pendirian dan memperjuangkan pendirian. Hakikatnya orang hidup tidak berpendirian teguh itu sudah mati sebelum mati. Qad mata qabla yamut. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelapangan kita semua mempertahankan pendirian kita yang benar itu. Aqulu lakum, semoga
Allah merahmati kita bersama. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik waftah lana min khazaini rahmatika fansurna al-qaumil kafirin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.